Ada berbagai penyebab seseorang terkena diare. Yang pertama, adanya infeksi virus, bisa juga infeksi bakteri, atau bisa terkena infeksi parasit. Itu merupakan penyebab yang paling umum, seringkali berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, ada juga faktor lain yang menyebabkan diare terjadi, seperti stres berlebihan, konsumsi makanan yang terlalu pedas, atau konsumsi makanan yang mengandung kafein tinggi atau obat-obatan tertentu. Dan bisa juga karena intoleransi makanan atau laktose pada beberapa orang. Bisa juga terjadi karena adanya penyakit radang usus. Ketika tubuh terpapar kuman atau zat asing secara berlebihan, sistem imun tentunya akan bereaksi, menyebabkan peradangan dan meningkatkan produksi lendir di usus yang berujung pada diare. Jika tidak ditangani dengan baik, diare dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Salah satu resikonya adalah komplikasi dehidrasi, terutama pada anak-anak. Sangat rentan terjadi dehidrasi pada pasien diare, di mana pada kondisi dehidrasi ini tubuh kehilangan cairan yang lebih banyak daripada cairan yang diperoleh atau masuk ke dalam tubuh. Dehidrasi tentunya dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh, di mana kita tahu elektrolit itu berfungsi dalam pergerakan otot dan juga fungsi-fungsi metabolisme lainnya. Dan pada kondisi yang lebih serius bisa menimbulkan gagal ginjal, shock, atau bahkan kematian, terutama pada anak-anak atau orang dewasa yang lebih tua. Penting untuk segera mengenali tanda-tanda dehidrasi seperti mulut yang kering, mata cekung, kelemahan anggota gerak, kemudian berkurangnya frekuensi buang air kecil, dan urin menjadi lebih pekat berwarna kecoklatan. Ciri-ciri orang yang mengalami diare yaitu frekuensi buang air besarnya meningkat. Nah, tinjanya atau fesesnya itu menjadi cair, bahkan mungkin air yang keluar tanpa ampas. Nah, serta mungkin juga disertai dengan gejala lain seperti melilit, perutnya sakit, rasa kram, kemudian juga ada mual, dan bahkan pada infeksi yang lebih lanjut bisa menimbulkan demam. Nah, pada kasus yang lebih berat, diare bisa disertai dengan keluarnya darah atau lendir dan berbau amis yang menunjukkan adanya infeksi yang lebih serius dan tentunya memerlukan pengobatan yang lebih adekuat. Pada anak-anak, diare merupakan suatu hal yang wajib diperhatikan dengan serius karena salah-salah jika dehidrasi terjadi akan membahayakan nyawa anak tersebut. Nah, pada kondisi seorang anak yang mengalami diare lebih dari 3 kali, itu tentunya harus diberikan cairan pengganti. Cairan utamanya yaitu adalah elektrolit atau bisa dibuat dengan melarutkan gula dan juga garam di rumah. Nah, pertolongan pertama tersebut bisa membantu mengurangi resiko dehidrasi. Diare dengan dehidrasi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan juga diare dengan dehidrasi berat. Nah, pada kondisi anak yang mulai terlihat adanya mungkin cekungan di bawah mata, kemudian turgor kulitnya juga menurun pada saat dilakukan cubitan, kemudian juga pipisnya berkurang, itu perlu diperhatikan lebih lanjut karena itu merupakan tanda dan gejala adanya dehidrasi berat. Anak harus langsung dilarikan ke rumah sakit agar mendapatkan cairan melalui intravena. Nah, langkah untuk menghentikan diare yang pertama perlu dilakukan adalah menjaga asupan cairan agar mencegah dehidrasi terjadi. Minumlah air putih dan larutan rehidrasi oral atau bisa juga dengan kaldu. Nah, untuk menggantikan cairan yang hilang. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan asupan makanan. Makanannya disarankan makanan yang mudah dicerna seperti nasi lembut atau pisang. Hindari makanan yang berlemak, hindari makanan pedas atau produk dari susu yang dapat memperburuk gejala diare. Jika diare berlangsung lebih dari 2 hari atau disertai gejala yang parah, harus langsung dikonsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Pencegahan diare adalah langkah yang sangat penting untuk menghindari resiko diare. Pastikan untuk menjaga kebersihan, terutama dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Hindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya, terutama saat bepergian. Nah, jangan lupa untuk selalu masak makanan hingga matang dan juga menjaga kebersihan alat makan
makan juga sangat penting untuk kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan vaksinasi terhadap beberapa virus penyebab diare seperti vaksin rotavirus. Hal tersebut dapat membantu melindungi anak-anak dari resiko terjadinya infeksi penyebab diare.